Beberapa saat yang lalu sempat berdebat tentang kremasi. Intinya adalah dia tidak setuju dengan kremasi. Lalu bagaimana sebenarnya kita menghadapi kasus kremasi ini? Apakah boleh atau tidak? Pertama, kita harus sadar bahwa metode penguburan jenazah tidak ada aturan baku yang disebutkan di dalam Alkitab, baik secara implisit apalagi yang eksplisit. Sehingga memperlakukan jenazah itu lebih banyak kepada budaya. Produk budaya di mana yang hidup menghormati, memberikan penghormatan kepada yang mati sebagai manusia. Sehingga tidak bisa kita segera mengatakan tidak boleh dibakar, tidak boleh dikremasi karena Yesus dikubur. Dia lupa bahwa penguburan Yesus itu bukan dimasuk ke dalam tanah, lalu diuruk, ditimbun, lalu ditutup. Tidak. Penguburan di dalam zaman Tuhan Yesus itu dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam goa. Itulah kuburannya dia. Bukit batu dilubangi, dikroaki begitu, membentuk lubang dan gua. Lalu mayat ditaruh di situ, di atas batu juga biasanya, atau mungkin tempat lain, hanya ditaruh begitu aja. Sehingga nanti ketika tinggal tulang belulang itu akan dikumpulkan, lalu akan dimasukin ke dalam tempat, kotak batu atau apapun, untuk disimpan dan dikumpulkan dengan nenek moyang yang lain. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman dulu, ketika Ishak misalnya membawa tulangnya Abraham ke mana yang dia pergi. Jadi tidak boleh dipatok, dipastikan, disalahkan untuk sesuatu yang Tuhan tidak atur. Kita perlu memperlakukan jenazah secara layak. Nah, bagaimana dengan kremasi? Kremasi itu adalah sebenarnya juga menggenapi ayat dalam Kejadian yang mengatakan dari debu kembali menjadi debu. Ketika dibakar dia jadi debu. Lalu akan kembali juga ke alam juga. Baik ditabur di laut, dia akan meresap ke dalam, masuk ke dasar, kembali ke tanah. Jadi tidak usah jadi persoalan. Karena kemudian ketika ditanya, yang kedua ya, pertama nggak ada perintah, yang kedua, terus kalau dikubur kenapa? Terus kalau dibakar kenapa? Apa kalau dikubur itu lebih cepat terangkat, lebih mudah dibangkitkan? Tentu tidak, bukan? Karena Tuhan bisa membangkitkan dari mana saja. Karena toh dulu banyak juga orang martir yang dibakar hidup-hidup, dimakan macan. Apakah Tuhan tidak mampu membangkitkan dan menghidupkan mereka kembali? Ingat, membuat manusia baru dengan tubuh kebangkitan tidak harus bermodal manusia lama ini. Karena tubuh duniawi dengan tubuh surgawi itu berbeda. Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh yang baru. Jadi satu produk budaya jangan dipertentangkan. Wah, kita mesti mencontoh Yesus. Loh, mencontoh Yesus pakai naik keledai kok. Mana Yesus naik mobil. Lalu Anda berkata, loh kan waktu itu situasinya. Ya itulah budaya. Yesus dikuburkan itu berdasarkan budaya waktu itu, dan dia tidak minta dikuburkan seperti apa. Orang-orang yang hiduplah yang waktu itu menguburkannya. Yusuf Arimatea, Nikodemus, itu dengan tradisi Yudaisme. Jadi hati-hati memperdebatkan sesuatu yang tidak perlu, sehingga kita terperosok kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlulah diperdebatkan panjang. Toh tubuh ini juga kembali ke tanah, dikubur juga ya jadi tulang belulang, dibakar juga ya jadi abu disebarkan ke gunung, ada yang ke gunung kawan saya, di lembah-lembah ya kembali ke tanah juga. Jadi menurut saya tidak perlu dipusingin hal-hal yang begitu, kurang signifikan untuk diperdebatkan. Cuma kalau Anda merasa, oh nanti saya tidak mau membebani anak cucu, lalu semua setuju dibakar aja, ya sudah dibakarlah. Yonatan dibakar mayatnya, dan ya tidak ada komentar apapun tentang itu. Kalau Anda ngomong Saul katanya orang yang pasti binasa, Yonatan lah, Yonatan kan orang benar ya. Jadi mari kita fokus kepada hal yang lebih penting dibandingkan hanya kepada hal yang kurang signifikan. Henok Wok dari Jakarta.